berbagi sesuatu yang sangat penting dan bahkan sangat mendesak menurut saya, ya. Namun sebelum ke sana, saya ingin mengutip satu perkataan bijak dari seorang penulis kuno bernama Hosea. Di dalam bukunya dia tulis begini: umat manusia binasa atau umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Kalau dalam buku yang sama, dalam versi bahasa Inggris, dikatakan begini, my people perished because lack of knowledge. Gitu, saudara-saudara. Oke. Ucapan Hosea tersebut terbukti terjadi ya di zamannya Nuh, ya, di mana di zaman Nuh itu akibat ketidakpedulian manusia yang sibuk asik dengan urusan masing-masing, akhirnya ketika air bah datang, ya, mereka mendadak panik dan singkat cerita mereka semua ditelan oleh air bah yang menutupi seluruh muka bumi waktu itu. Yang selamat hanya orang yang mau dengar-dengaran, yang mau peduli apa peringatan yang datang dari Yang Maha Kuasa. Dan yang selamat waktu itu hanya 8 orang, Nuh dan istrinya, kemudian 3 putranya dan 3 menantunya, hanya itu yang selamat. Nah, izinkan saya membaca dari kitab Lukas 17 ayat 26 hingga 28 demikian. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Artinya pada hari-hari menjelang kembalinya Isa Al-Masih, Yesus Kristus, untuk menjemput setiap orang percaya dari muka bumi ini. Ayat 27 dikatakan, mereka makan dan minum. Ya, sekarang ini kita lihat orang asik ya, mengejar kuliner ya. Kemudian mereka kawin dan dikawinkan. Hari ini juga kita lihat betapa semakin meningkatnya pesta pernikahan di sana sini. Dan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Ya, kita lihat hari-hari ini juga orang begitu larut dengan shopping ya, shopping di mall, juga shopping online dan seterusnya. Mereka menanam dan membangun. Ya, hari-hari ini kita lihat juga orang begitu larut dengan investasi ya, dan juga membangun bangunan fisik di sana sini, saudara-saudara. Seperti peristiwa yang mendadak menimpa, ya, malapetaka yang mendadak menimpa seluruh manusia di zaman Nuh, demikian juga malapetaka yang mendadak menimpa manusia yang ada di kota Sodom dan Gomora. Demikian juga halnya di hari-hari kita ini bakal bisa terjadi kalau abai, kalau tidak peduli, atau bahkan tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang kini sedang terjadi. Nah, hal itulah yang mendorong saya untuk membagikan 7 peristiwa spektakuler di akhir zaman ya. 7 peristiwa spektakuler di akhir zaman. Yang pertama yaitu peristiwa alam semesta, di mana hari-hari ini kita lihat terjadi fenomena alam yang begitu mendadak, seperti apa yang terjadi di Thailand, gempa bumi begitu mendadak menggoncang Thailand dan juga belahan bumi yang lain, saudara-saudara. Tentang bencana alam semesta, Alkitab sudah menuliskannya di dalam Ibrani 12 ayat 26, 27, 28. Demikian dikatakan di sana. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi segala sesuatu digoncangkan, tetapi ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Kristus yang ada di antara orang-orang percaya. Demikian
kitab suci Alkitab mengatakan, saudara-saudara. Tanpa kita sadari ada 20.000 gempa bumi seluruh dunia per tahun. Itu dilakukan penelitiannya oleh Enterprise Apps Today. Nah, selanjutnya, saudara, yang kedua, ya, peristiwa spektakuler yang kedua yang perlu kita cermati yaitu krisis ekonomi global. Krisis mana itu dipicu oleh perang dagang, ya, antara negara superpower Amerika Serikat berhadapan dengan negara-negara yang tergabung di dalam BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Korea, dan juga diikuti oleh sejumlah negara-negara lain termasuk negara kita Indonesia. Di dalam perang dagang atau perang tarif tersebut tentu akan berdampak luas, ya, berdampak luas. Seperti kita ketahui bahwa Amerika memasang tarif 32% terhadap produk Cina yang masuk ke Amerika. Sebaliknya Cina tidak mau kalah, ya, dia juga membalas dengan melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Nah, ketika Indonesia juga gabung dengan BRICS ini, Amerika menetapkan tarif 32% juga terhadap produk Indonesia yang masuk ke Amerika. Nah, demikian di negara-negara lain terjadi dampak, saudara-saudara. Nah, jadi ini krisis ekonomi global yang akan mengancam dunia ini. Apa yang diprediksi oleh Alkitab di dalam Wahyu 6 ayat 6 itu sedang terjadi. Di dalam Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, saudara, bahwa secupak gandum sedinar itu berbicara tentang tentang krisis ekonomi global, kejatuhan ekonomi dunia. Nah, itu sedang dimulai dari saat-saat sekarang ini dan akan meningkat terus dan nanti akan berklimaks dia seperti apa yang tertulis di dalam yang sudah diprediksi oleh Alkitab di dalam Wahyu 18 ayat 11 hingga 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian. Ya, dikatakan begini. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, ya, karena seseorang, karena sebuah kekuasaan yang dijuluki dengan Babel. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, dan mutiara, dari lenan halus, kain ungu, dari sutra, kain kermizi, pelbagai jenis barang, dan kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dan tembaga, besi, pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu, sapi, domba, kuda, kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Jadi ada sejumlah komoditi yang nanti pada klimaksnya akan hancur, akan tidak laku lagi, saudara-saudara. Sebelum kita lanjutkan memaparkan presentasi ini, saya mohon kesediaan saudara-saudara sekalian, sebelum saudara meninggalkan TikTok ini, mohon kesediaannya menyentuh tanda plus di sebelah kanan atas, saudara-saudara, dan kemudian di-share dan di-komen. Terima kasih, kita lanjutkan. Selanjutnya, saudara-saudara, kita melihat akhir-akhir ini krisis moral yang begitu hebat terjadi di depan mata kita. Ya, itu sudah tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga yang kelima demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kemudian dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Alkitab telah menubuatkan bahwa hal ini terjadi di hari-hari terakhir. Dan kita bisa menjadi saksi akan penggenapan nubuat itu. Di mana di keseharian kita melihat moral manusia sudah jatuh, sudah ambruk. Sudah tidak lagi menjaga
ucapannya baik di medsos maupun dalam komunikasi sehari-hari. Tidak tahu lagi berterima kasih, memberontak ya terhadap orang tua. Itulah kemudian bisa juga kita lihat betapa semakin bertambahnya jumlah orang yang menyukai sejenis, bahkan pernikahan sejenis dan seterusnya. Sedemikian parahnya moral akhlak manusia hari-hari ini. Moral sudah tidak diperdulikan, etiket sudah tidak diperdulikan, saudara. Nah, itulah pemandangan yang kita saksikan hari-hari ini. Ada apa dengan itu semua? Itu merupakan salah satu tanda akan dekatnya kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua, menjemput orang-orang percaya yang setia taat menjaga kekudusannya sampai akhir zaman ini.